Halo guys, perkenalkan nama saya Sulfa Anissa, NIM 862312020035, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2. Adalah proses pengembangan dan penyusunan rencana tindakan yang akan diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam bidang tertentu. Formulasi kebijakan mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan dan sasaran, pemilihan strategi dan kebijakan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, penyusunan strategi. Menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Yang kelima, penetapan kebijakan. Penentuan kebijakan yang akan diambil untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Kelima, implementasi. Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, proses formulasi kebijakan meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Menentukan masalah yang harus diatasi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, analisis situasi. Analisis situasi dan mempermasalahkan yang terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga, penentuan tujuan. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, penyusunan strategi. Menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, penetapan kebijakan. Menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Dan yang keenam, implementasi. Melakukan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Aktor dan formulasi kebijakan meliputi yang pertama, pemerintah. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki peran penting dalam proses formulasi kebijakan. Yang kedua, ahli atau akademisi. Ahli dan akademisi dapat memberikan masukan dan saran dalam proses formulasi kebijakan. Yang ketiga, LSM atau masyarakat sipil. LSM atau masyarakat sipil juga dapat memberikan masukan dan saran dalam proses formulasi kebijakan serta melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Yang keempat, pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ingin diatasi atau tujuan yang ingin dicapai juga dapat menjadi aktor dalam proses formulasi kebijakan, seperti orang tua siswa, guru dan organisasi, industri atau perusahaan.